Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke surga itu buat ibu-ibu sebetulnya lebih mudah daripada bapak-bapak. Sebetulnya hanya saja kadang-kadang sebagai wanita kurang paham jalannya ke surga versi ibu-ibu, suka niru jalan ke surga versi bapak-bapak. Akhirnya jadi repot, akhirnya jadi susah. Jadi ibu-ibu tuh kalau masuk surga sederhana kok. Salat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatul jannah atau kama qala sallallahu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan diri, taat suami, masuk surga. Masya Allah. Mudah atau susah? Banyak enggak itu tuntutannya dari Allah? Enggak ya? Sholat 5 waktu, semua muslim wajib sholat 5 waktu. Shamat syahraha, puasa Ramadan, setiap muslim wajib puasa Ramadan yang wajib. Kemudian ahsanat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, tidak berzina. Ya, tidak berzina. Setiap muslim juga tidak boleh zina. Nah, cuman tambahan satu poin ini yang Masya Allah, perempuan bisa mengalahkan kaum pria dengan satu ini, wa ata'at zawjaha, nurut bojo, nurut sama suami. Pertanyaannya Bu, nurutin suami itu mudah atau susah? Tergantung suaminya. Insya Allah kalau buat Mbak Caca mudah, karena Mas Diko ya alhamdulillah. Ya, buat ibu-ibu seharusnya juga nurutin suamimu mudah. Paling suami itu kan minta dipijitin, betul Bu? Keroin, kopi, teh, sambal goreng, nasi goreng, sop, apalagi? Yang paling mudah permintaan suami adalah anak. Betul Bu? Jadi kalau suami minta anak lagi, ibu-ibu taat atau nolak? Bu, suaminya minta anak lagi, ibu taat atau nolak? Sekarang saya mau nanya, yang ngasih anak itu suami atau Allah? Ya udah, makanya kamu nggak usah banyak mikir, cukup sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena usahamu sehebat apapun tidak akan menghasilkan anak tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kamu hindari dengan segala macam cara, kalau Allah takdirkan maka jadi anak. Karena itu kalau ibu-ibu mau masuk surga gampang, urusan yang terakhir ini akan saya bahas. Nurut suami. Bu, nurut suami itu yang dimaksud yang bagaimana? Satu kalimat pokok di dalam ajarannya Nabi Muhammad SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk, siapapun makhluknya, kalau disuruh maksiat. Selama tidak nyuruh maksiat, maka kita boleh taat. Ya boleh taat. Nah, boleh taat ini ada yang jadi wajib taat, sunnah taat, ya. Ada yang boleh-boleh saja. Nah, kepada suami termasuk yang wajib taat itu ibu-ibu sudah paham, nggak perlu dibahas. Karena ini pemirsanya kan ya macam-macam, ya banyak anak di bawah umur. Ya itu wajib taat. Tapi haram taat seperti yang saya sering dapat di pesan WhatsApp, Habib, Ustadz, itu suami saya lagi halangan kok dipaksa hubungan. Jawabannya itu tidak boleh taat, wajib nolak.
Kenapa? Karena hukumnya haram. Lah kalau dipaksa Beb gak bisa nolak, ya itu namanya yang dosa yang maksa, berontak sedemikian rupa. Tapi kalau melawan suami ya angel ya luar biasa. Kemudian juga diantaranya ini yang gampang Bu, gampang tapi buat ibu-ibu agak susah. Boleh saya nanya Bu, jenengan kan nunggu saya dari jam 9 sebagian. Saya dari sebulan yang lalu. Betul kan? Kemudian tadi saya datang ke sini, alhamdulillah ya nyoper sendiri. Saya nyoper sendiri. Gak bawa sopir, gak disopiri. Karena saya suka nyoper sendiri. Turun dari mobil, jalan langsung ke panggung seperti permintaan saya, langsung ceramah. Jadi kalau bicara capek di antara kita deh sama-sama capek, betul ya? Tapi nggak ada capek buat orang yang sama-sama cari ilmu. Hati yang cari ilmu itu senang, bahagia. Nah, saya mau nanya satu pertanyaan sederhana, mudah. Insya Allah ibu-ibu semua bisa jawab. Jam 12 malam dibangunkan suami, padahal ibu lagi capek luar biasa, suaminya minta kopi. Sebel atau seneng? Pertanyaannya gampang kok. Jam 12 malam lagi capeknya luar biasa, suami dengan sayang ngomong, Dek, ya ini pengalaman saya sendiri. Ya, Dek, tolong buatkan kopi. Bukan tangi kopi, enggak loh ya. Tapi dengan sayang, Dek, mungkin bangunnya bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa setengah jam. Judulnya godol. Memang suaminya suka ngerjain istri. Senang kalau istrinya bangun, soalnya suaminya nggak bisa tidur. Kopi. Pertanyaan saya, dirimu lagi capek, lagi lelah, ya lagi wis kesel pol, pengen tidur lagi enak-enaknya tidur, dibangunkan sama suami minta kopi. Bahagia atau sebel? Alhamdulillah, saya ketemu dengan ibu-ibu yang jujur. Tunjukkan kesebelanmu, sebel gitu ya. Senang atau sebel? Sebel. Justru karena sebel itulah kalau bangun pahalanya luar biasa. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Yang namanya pahala itu sesuai dengan beban perjuangannya. Walaupun yang seneng ya juga itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau sebel sama ngantuk ya mungkin sama nyerocos macam-macam ya. Ujek penak turu lagi enak tidur dibangunkan kopi, nggak mau sekali-sekali buat sendiri gitu ya. Pilih mana Bu? Yang buatkan kopi ibu dapat pahala, atau yang buatkan kopi adalah si Mbak? Yang mana? Pilih mana? Suamimu bangunkan dirimu minta kopi, atau suamimu bangunkan ART-mu minta kopi? Pertanyaan sulit. Bu, ini kok jadi heboh semua, kenapa? Pilih mana? Ada yang jawab, Beb, rumah nggak ada ART. Oke. Pilih mana? Suamimu bangunkan dirimu minta kopi, atau suamimu bangun telepon temannya janjian minum kopi? Yang mana? Ibu, yang mana? Bangunkan buat kopi. Lihat, kadang-kadang permasalahan yang besar luar biasa itu terjadi karena penolakan kecil, tapi terjadi setiap hari. Asalnya minta kopi, males istrinya. Asalnya minta dibuatkan sambal, males istrinya. Asalnya minta dibuatkan ini, males istrinya. Akhirnya suaminya putus
asa. Putus asa, kemudian kok dapat telepon dari teman SMA. Dapat telepon dari teman SMA. Ngomongnya halus. Gimana kabarnya Mas? Masya Allah. Berkenan masa SMA. Terus teman SMA-nya tadi karena ngomongnya halus, jawabannya alhamdulillah baik. Tapi pengen kopi nggak ada yang buatin. Ya. Mulai gitu kan ya. Terus teman SMA-nya jawab, lah tak buatin kok gitu. Gimana kalau saya buatin? Awalnya bercanda, akhirnya nyambung. Kemudian tanya sekarang tinggal di mana, akhirnya mampir, disuguhi kopi. Jadi kalau minta kopi akhirnya pergi ke rumah teman SMA. Lama-lama teman SMA jadi teman sekamar. Lama-lama teman SMA jadi teman tidur. Lama-lama jadi istri berikutnya. Masya Allah. Yang salah siapa? Gara-gara permasalahan sepele. Betul. Masalahnya sederhana. Urusan buatkan kopi. Simple, tapi ternyata itu bisa menjadi jalan ke surga kalau diturutin, bisa jadi jalan neraka dunia kalau tidak diturutin. Sebab katanya Nabi SAW, man ata'at zaujaha wa ata'at zaujaha, atau kama qala SAW, nurut sama suami dalam kebaikan, maka dia akan masuk surga. Sehingga kalau dibalik, kalau nggak nurut sama suami, pintu surga tertutup, yang terbuka pintu neraka. Dan neraka itu kan macam-macam. Ada neraka hakiki nanti di akhirat, ada neraka sebelum akhirat, neraka yang di dunia ini. Lah kira-kira kita pengen nggak di dunia merasakan neraka? Kalau saya sih pengen Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di dunia enak, di akhirat enak, selamat dari siksa api neraka. Ada yang nanya, Habib, kenapa doanya kok di Al-Quran bunyinya seperti itu ya? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, di akhirat baik. Seharusnya kan udah selesai doanya ya. Di dunia baik, di akhirat baik. Seharusnya udah selesai. Tapi kenapa ada tambahannya? Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami, lindungi kami dari siksa api neraka. Kenapa kok ada tambahan itu? Padahal udah jelas di akhirat baik. Sebab di akhirat baik itu ada dua jenis. Yang langsung baik, ada yang mampir dulu baru baik. Paham ya? Yang langsung baik nggak pernah kesentuh api neraka. Yang nggak langsung baik kena neraka dulu, ujung-ujungnya baik. Jelinya Al-Quran kalau suruh minta yang enak, itu yang komplit. Di dunia enak, di akhirat enak, nggak kesentuh api neraka. Itu nikmat yang luar biasa. Dan jalannya buat ibu-ibu gampang. Sholat, puasa, jaga kehormatan diri, nurut sama suami. Bu, tahu ceritanya seorang suami jadi wali gara-gara istrinya kurang ajar? Jangan-jangan sekarang ini banyak orang jadi wali gara-gara istrinya kurang ajar. Istrinya jahat, ya istrinya jahat. Kalau kita baca kitab kuning ya, kenapa disebut kitab kuning kok nggak kitab putih? Ya kitab kuning karena kertasnya warnanya kuning. Dulu kitab kuning itu agak dicibir, kitab kuning. Sekarang kalau jenengan pergi beli buku-buku yang modern, itu kertasnya balik lagi, paper book itu ya kertasnya kitab kuning. Karena di mata juga enak, kemudian dipegang juga ringan, itu kitab kuning. Nah dalam kitab kuning pernah diceritakan ada seseorang berkunjung ke rumah sahabatnya, kemudian sahabatnya lagi pergi
cari kayu bakar di dalam hutan. Yang nemuin istrinya. Nah, orang-orang zaman dulu kalau di tanah Arab itu pakai cadar adalah sesuatu keniscayaan. Nggak bicara hukum Islam wajib atau sunnah, ya. Tapi ini bicara keniscayaan. Keniscayaan bagaimana? Malu kalau dilihat pria, sehingga wanita-wanitanya bercadar. Di setiap wilayah itu kan punya kebiasaan sendiri-sendiri, ya, kebiasaan sendiri-sendiri. Ini wilayah itu kebiasaannya wanitanya ketemu orang asing yang bukan mahram tetap pakai cadar. Dan sekarang ini saya, masya Allah, di kantor bupati ini saya ketemu wanita bercadar. Betul ya? Semuanya bercadar. Masker ini kan cadar. Ini kan cadar modern. Ya, namanya masker. Nah, ketemu wanita bercadar, nanya, mana suamimu? Suami saya lagi ke hutan, sebentar lagi balik. Ya udah saya ditunggu di depan rumah gitu. Nggak lama orang ini ketemu, lihat satu orang sampai agak heran. Dia kan lagi nunggu sahabatnya nih. Keluar dari hutan, naiknya naik macan, naik harimau. Kemudian dikawal sama hewan-hewan hutan, dan di punggungnya hewan-hewan hutan itu isinya kayu bakar semua. Gagah ya. Bukan Simba si raja hutan, bukan. Ini naik betul kendaraan itu. Nah, tapi mau nanya yang nggak enak cuman gumun tok gitu. Masya Allah, kok sakti ya sekarang. Nggak berapa lama berselang waktu, lewat wilayah itu lagi main ke rumah temennya. Temennya juga masih di hutan cari kayu. Ditemuin istrinya. Nanya, mana suamimu? Lagi di hutan. Nggak lama balik. Tapi saat itu udah beda. Kembali jalan kaki, mikul sendiri kayu bakarnya. Disitulah baru nanya, dulu saya lihat kamu itu dikawal binatang buas, naik harimau, ya begitu gagah. Kenapa sekarang kamu jalan kaki, mikul kayu bakar? Maka dijawab, dulu istri saya itu akhlaknya nggak bagus. Saya sabar ngadepin istri saya. Allah kasih saya keramat, hewan di hutan nurut sama saya. Nah, istri saya yang itu meninggal dunia, saya nikah lagi. Nah, istri yang satu ini baiknya luar biasa. Keramat saya yang kemarin jadi hilang. Paham, Bu? Jadi ibu kalau pengen suaminya keramat, ibu yang ya jangan sampai suami kita jadi keramat gara-gara kita kelewat gak berakhlak, kan seperti itu. Nah, kalau kita mau masuk surga gampang, sebetulnya ya resepnya itu. Urusannya suami ini hanya satu, urusannya istri hanya satu, menyenangkan suami di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya mau nanya lagi, boleh? Ini belum pengajian loh, belum. Baru ngobrol dulu, nanti ngajinya nanti sebentar lagi. Saya mau nanya sama ibu-ibu, hal yang paling gampang lagi. Suami minta kopi, suaminya sakit mah. Buatkan atau tolak? Buatkan atau tolak? Tolak. Alasanmu nolak apa? Sayang. Sayang. Pertanyaan saya, kalau ditolak, suami nekat atau nggak nekat? Minum atau nggak minum? Daripada dibuatkan orang, lebih baik dibuatkan siapa? Buatkan kopi, tapi sambil disolawatin, insya Allah jadi obat. Kasih munjiah, campur nariyah, wis lengkap itu. Iya, campur tibil kulub. Setelah itu ngomong, Mas, ini kopi jampi-jampi. Biar suaminya bingung, kopi jampi-jampi apa? Wes, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Nah, seringkali enggak, istri banyak nasehatin suami. Sudah tahu
lambungnya sakit, minum kopi terus, minum kopi terus, minum kopi terus. Nanti kalau dia geletak rasano. Bu, tahu enggak? Lisanmu kalau berbicara itu menjadi doa. Ucapanmu adalah doamu. Nah, banyak sekali kejadian gak enak itu gara-gara ucapan. Contoh terkait ini sama anak yang udah punya anak, yang lagi mengandung, ya, yang punya cucu, hati-hati sama ucapan. Orang tuh suka ngomong begini sama anaknya, nggak sadar ya. Bocah kok ruwet, anak kok ruwetnya luar biasa. Yang ngomong ibu itu ketika ngomong gitu, artinya ikut deh. Ikut, anak kok ruwet luar biasa. Itu langsung malaikat amin. Malaikat ngapain? Amin. Orang Jawa kuno, orang Jawa sekarang kan kita ini Jawa modern ya, pegang handphone. Orang Jawa kuno kan pegangnya gamelan. Ya, itu orang Jawa kuno. Orang Jawa sekarang pegangnya pakai spray pengharum ruangan. Orang Jawa kuno pakainya bokor. Dari Kuningan kasih air mawar melati, harum satu ruangan. Orang Jawa kuno itu sudah ngomong, hati-hati olehmu ngomong, engkau ada malaikat lewat. Hati-hati kalau bicara, ada malaikat lewat loh, ada malaikat lewat. Itu ajaran orang dulu. Orang dulu tuh kalau ngasih ajaran, Masya Allah. Kadang-kadang kita sebagai anak cucu ini kan sok pinter. Simbah nate ngendiko, ya, kalau pulang dari jalan, masuk rumah, kamu cuci tangan, cuci kaki, buat sawane dalan, betul? Betul. Dulu dicibir nih Simbah dicibir, musyrik, sawane dalan, musyrik, simbahnya dimusyrik-musyrikkan. Padahal maksudnya simbah sawane dalan itu kan COVID-19. Iya, dan kawannya virus, iya. Itu sawane dalan. Makanya orang Jawa ngajari, mau masuk rumah di luar ada padasan, cuci tangan, cuci kaki, cuci wajah, masuk kamu bersih. Dulu simbah dicibir, sekarang mau masuk mall, masuk toko, ya, masuk kantor-kantor, disiapkan tempat cuci tangan. Bentuknya saja modern, tapi tetap kalah sama yang klasik, padasan. Nah itu simbah. Nah simbah ngajari, hati-hati omonganmu, ono malaikat itu ada. Nah ini ibu ngomong sesuatu, inget-inget itu akan jadi sesuatu. Ngomong sesuatu akan jadi sesuatu. Tentang anak, tentang pekerjaan, tentang pasangan hidup. Makanya dikatakan jangan kamu doakan keburukan untuk orang lain, jangan doakan keburukan untuk dirimu sendiri, jangan doakan keburukan untuk hartamu. Ada orang yang nanya, masa sih Bib saya mau doakan keburukan diri saya, masa saya mau doakan keburukan harta saya? Ya contohnya itu di toko, kemudian kok sepi tokonya, muncul kalimat, memang toko ini ya susah laris di sini. Toko ini susah laris di sini. Malaikat bilang, amin. Kemudian suami juga begitu. Lanang kok ruwet. Malaikat bilang, amin. Anak kok begini. Malaikat bilang, amin. Setelah itu hasilnya seperti itu. Baru kemudian pusing. Datang ke kiai, datang ke ulama. Kenapa suami saya begini? Kenapa anak saya begini? Jawabannya ulama juga satu. Coba diingat-ingat, pernah doa tidak? Kalau lagi marah ngomongnya apa? Kalau lagi pegel ngucapnya apa? Kalau lagi sebel ngucapnya apa? Nah ini yang harus kita hindari.